Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la ra'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Faluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatsrukhu yalhath. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ilainal madinah kahubbina ila Makkah aw asyad. Al-hadis. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh al-akhos, syekhina wa murabbi ruhina Romo Yai Ma'mun Abdullah ZA beserta para dzurriyyah dan keluarga yang kita memohon kepada Allah, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kemanfaatan dan kebaikan. Pengasuh yang malam ini diwakili oleh Gus Ali dan host kita yang saya punya teori, Gus Miftah, 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Para dewan guru dan asatidz serta seluruh santri putra dan santri putri yang saya cintai, saya tidak pernah mengambil diksi santriwan dan santriwati, selalu menggunakan diksi santri putra dan santri putri. Karena begitu mengambil kalimat diksi santriwan, wan itu dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya yang memiliki. Yang memiliki artinya, contoh, ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Hartawan, orang yang memiliki harta. Wartawan, orang yang memiliki warta. Yang saya gagal paham adalah Taiwan, orang yang memiliki Iwan. Dan terlebih terima kasih kepada Bank BRI hari ini yang membawa saya sowan ke sini. Tepuk tangan untuk Bank BRI. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang ke Balikambang dengan membawa cinta. Minum es lilin dicampur susu. Hai santri Rodotul Muqtadiin, I love you. Awalnya saya tertarik ketika Mas Erik bilang, Balikambang itu adalah merupakan salah satu pondok pesantren yang dulu Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan pernah di sana. Kebetulan saya memiliki ikatan emosional yang cukup besar kepada Maulana Habib Lutfi, karena kebetulan Mamah Salmah, istri dari Maulana Habib, adalah satu nasab dengan saya. Selain saya santri beliau, saya juga masih bau kerabatnya Mamah Salmah. Maka begitu saya mendengar satu pesantren yang saya sebenarnya sudah dari dulu saya mendengar Balikambang, yang saya tertarik untuk sowan padanya atas izin Allah. Saya mendengar kabar bahwa Habib Lutfi juga merupakan mutakhorijin dari pondok ini. Maka alangkah besar harapan saya saat itu, saya ingin bisa sowan. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir, dan ternyata Balikambang luar biasa. Para santri, saya datang hari ini kepada kalian, jangan anggap sebagai guru, apalagi kiai, tapi anggaplah sebagai sahabat. Karena
Yang kita cari di dunia ini bukan teman, bukan pacar, tapi sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Siapa itu pacar? Satu orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Makanya saya punya kajian di Jakarta bersama para artis, karena memang saya kiainya para artis. Saya selalu menempatkan diri saya di hadapan mereka sebagai sahabat. Saya bilang sama kawan-kawan saya artis, kebetulan saya punya kajian rutin bersama kawan-kawan artis seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Lesti Kejora, Bilar, kemudian Atta Aurel, Aura Kasih, Wika Salim, Nikita Mirzani, dan yang terbaru idolanya Gus Ali, Lucinta Luna. Yang orangnya sungguh luar biasa cantik, tapi begitu meluk saya muncul businya. Saya bilang sama mereka, kita bersahabat saja deh. Satu orang sahabat yang mau melihat air matamu itu lebih baik dibandingkan 1000 orang yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Makanya apa? Persahabatan itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Itulah kenapa kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mendefinisikan apa? La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu menjadi giat dan terengginas, dan perkataan-perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Maka kemudian disebutkan khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Itu pula yang saya lakukan dengan kawan sahabat dekat saya, sahabat dekat saya, Ki Corbuzier. Nah, kalau ini Deddy Kobunder. Nah, ini. Tapi santai, kalau cewek itu sekarang lebih disukai cewek yang gemuk dibandingkan cewek yang seksi. Kenapa? Persoalannya sederhana, karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Makanya mbak-mbak yang merasa gemuk nggak usah insecure, biasa saja. Ingat, cantik itu dari 3 hal, mbak. Yang pertama dari sananya, yang kedua dari dananya, dan ketiga dari letak kameranya. Nah. Makanya mbak-mbak itu Gus, yang gemuk biasanya kalau foto mesti posenya miring, set gitu. Kenapa? Khawatir lemak perutnya kelihatan. Yang gemuk biasanya jilbabnya biru biasanya. Nah, karena saya menempatkan diri saya sebagai sahabat, maka komunikasi saya dengan Mas Deddy Corbuzier itu asik. Terakhir ketika saya hadir di podcastnya beliau, ketika Mas Deddy trending dan viral waktu itu gara-gara ngundang Ragil untuk hadir di podcastnya beliau soal LGBT. Maka kemudian saya datang sebagai sahabat dan saya nasihati, alhamdulillah videonya di take down. Pertanyaannya, kenapa Deddy Corbuzier manut sama saya? Karena yang pertama, relasi saya dengan dia adalah persahabatan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yang saya sampaikan kepada beliau selalu rasional. Karena saya pikir begini, begitu banyak sebenarnya orang non-Islam yang pengen belajar Islam, tetapi kemudian tidak mendapatkan penjelasan yang rasional, sehingga ketertarikan kepada Islam itu menjadi pupus. Maka salah satu alasan Deddy belajar agama Islam kepada saya adalah karena saat itu saya bilang sama Deddy Corbuzier, bro, seandainya satu saat you masuk Islam,
wajah Islam kamu seperti apa itu tergantung pintu masuknya. Nah, kebetulan Mas Deddy Corbuzier ini orang yang sangat rasional. Beliau merupakan lulusan S3 dari Amerika Serikat, gelarnya PhD, filosofi doktor. Beliau pernah menjadi the best mentalist in the world 2 kali di Amerika, mengalahkan David Copperfield. Beliau orang yang sangat smart, mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambut untuk dirinya sendiri. Makanya Mas Deddy itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Nah, saya bilang sama dia, kalau kamu masuk Islam dari pintu yang keras, maka bisa dipastikan wajah Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau you masuk Islam melalui orang yang suka marah-marah, saya bilang, sorry bro, Islammu akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau you masuk Islam melalui pintu yang ramah dan menyenangkan, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Maka sekian bulan kemudian, satu malam seminggu sebelum dia masuk Islam, dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim. Saya ingin jadi orang Islam. Saya bilang, serius loh? Yes, I will to be a Muslim. Saya bilang, nggak usah, kamu nggak usah masuk Islam. Loh, gimana sih kok nggak boleh? Nggak usah. Kamu nggak usah jadi orang Islam. Kenapa? Jadi orang Islam tuh berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja, gitu. Kamu nggak akan kuat, saya bilang. Gitu. Kemudian karena dia ngeyel, saya bilang, kan you punya banyak sahabat ustadz di Jakarta. Kamu belajar Islam bertahun-tahun. Ya sudahlah, masuk Islam melalui orang lain. Waktu itu. Tapi dia bilang apa? Saya kalau mau masuk Islam harus melalui Gus Miftah. Karena Gus Miftah dulu pernah bilang sama saya, wajah Islam saya seperti apa tergantung pintu masuknya. Dan saya pengen masuk pintu Islam yang ramah. Dan kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Itu adalah kamu, bukan yang lain. Saya tanya, why? Karena Islam kamu itu asik, dia bilang. Bagaimana gak asik? Kamu bisa ngaji di kampus, di pondok pesantren, di sekolah, di klub malam, diskotik, lokalisasi, kan menyenangkan. Makanya Gus Ali jangan coba-coba untuk ikut saya di ngaji di lokalisasi. Kenapa? Karena saya khawatir Gus Ali berani masuk nggak mau keluar. Nah, maka kemudian apa? Perspektif seseorang itu tergantung dari sahabatnya. Nah, yang pengen saya sampaikan apa? Saya pengen di dalam berbangsa dan bernegara ini adik-adik bersahabat, entah itu dengan murid atau dengan guru yang mempunyai perspektif yang sefrekuensi dengan kita. Makanya kemudian Imam Malik Al-Andalusi ketika dia mengatakan apa? Pembagian isim itu kan ada dua, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu dibagi menjadi dua, satu mu'rab, satu mabni. Nah, mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Saya pengen santri menjadi isim yang mu'rab, yang apa? Dinamis. Kenapa? Karena kita hari ini hadir dan lahir di tengah-tengah peradaban dunia yang begitu cepat berubah. Makanya kenapa media online seperti detik.com itu bisa mengalahkan koran. Kenapa? Karena berita yang ada di detik.com bisa terupdate setiap minute by minute, bahkan second by second. Artinya apa? Perubahan dunia ini begitu cepat. Itu yang kemudian menuntut santri untuk bisa beradaptasi, untuk bisa menyesuaikan, bahwa kemudian apa? Santri tidak akan pernah ketinggalan zaman. Makanya ketika Mas Anang Asandi, kebetulan keluarga Asik itu ikut saya dari 2013 Gus. Jadi Anang, Asanti, Aurel dan anak-anak yang lain itu ikut saya sejak tahun 2013. Jadi salah kalau orang mengatakan Gus Miftah itu bisa diterima di kalangan para artis karena viral. Saya dulu sebelum viral, artis-artis sudah datang ke tempat saya, termasuk Aura Kasih. Wow. Gitu kan. Rojali, rombongan janda liar. Nah, saya sampaikan saat itu ketika ada persoalan kripto. Nah, kripto kan sempat dibahas nih. Ini kayak teman-teman bank kayak BR ini pasti mengikuti update-nya tentang kripto. Waktu itu saya ditanya,
Bagaimana pendapat Gus tentang kripto? Maka kemudian apa? Sebagai santri harus mempersiapkan diri bagaimana kemudian kita tidak ketinggalan zaman. Karena Islam didesain tidak untuk ketinggalan zaman. Islam didesain untuk merawat zaman. Kalau toh kemudian ketinggalan zaman, itu bukan Islam tapi Muslim, tapi orang-orang Islamnya. Kenapa kemudian orang Islam banyak yang tertinggal? Karena tidak up to date. Nah, disinilah kemudian santri harus berwawasan yang mu'rob, dinamis. Apalagi kemudian isu-isu kebangsaan begitu luar biasa menghantam bangsa ini, karena begitu banyaknya kepentingan asing terhadap bangsa ini yang tadi host kita sampaikan, Pak Miftah ini. Maka kemudian apa? Menjadi sebuah keniscayaan, santri harus menjadi santri yang dinamis. Ingat quote-nya Gus Miftah, jika Anda terlahir tidak menjadi orang yang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan pekerja keras. Artinya apa? Yang perlu Anda pahami, tidak ada manusia terlahir yang tidak punya maziyah apapun. Semua orang pasti dilahirkan punya kelebihan, cuman bentuknya berbeda. Saya dengan Gus Ali pasti berbeda. Bahasa saya apa? Falikulli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Nah, pak-pakun, kalau kemudian dikatakan likuli zaman, kalau setiap masa itu ada orangnya. Tapi kalau saya mengatakan falikuli syai'in pak-pakun, falikuli syai'in maziyah, maka apa? Gak ada di antara kalian para santri yang terlahir tidak punya kelebihan. Kalau punya kekurangan jelas. Kayak saya dulu ketika menikah sama istri saya, ditanya sama calon mertua saya, kelebihan kamu apa? Satu. Kekurangan kamu? Satu. Kelebihan kamu? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Nggak punya kelebihan. Modar weagung. Itu mertua saya yang tanya. Akhirnya dase tuh. Selaman aku ditakoni gitu. Akhirnya apa? Saya bilang, semua orang punya kekurangan, iya. Tapi yang perlu kami ingat adalah di setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Kan nggak mungkin nggak ada kembalian. Ya susuk pak, susuk gitu. Mulai mumet dasmu toh. Santai aja bro. Pokoknya kamu ngomong sama saya, insya Allah tambah mumet. Lawang Gus Ali mikir belangkon saja saya mumet kok itu. Ini kemarin salah satu belangkon saya yang saya pakai 10 tahun Gus. Saya dulu buat harga 90.000. Kemudian saya konser kebangsaan sama Habib Lutfi dan Padi di Balai Sarbini. Saya diminta nyumbang Muktamar NU di Lampung. Belangkon saya satu, saya buat 90.000. Saya jual laku 900 juta Gus. Jadi 900 juta. Ini baru belangkonnya Gus, belum sarungnya. Wah, apalagi isinya. Wah, itu loh. Isi belangkon. Ini belum tongkat, belum kacamata ini. Ini sejarahnya panjang Gus. Karena saya salah satu oleh-oleh yang dari Habib Lutfi itu tongkat. Kalau kacamata rata-rata dari artis, kayak dari teman-teman itu. Makanya kalau Gus Ali pakai kacamata nanti mendadak artis. mendadak artis. Nah, adik-adik, yang perlu kita lakukan di pondok pesantren kita hari ini adalah menggali potensi kita sebesar-besarnya. Apa sebenarnya yang saya mampu? Karena nggak mungkin kalian tidak punya kemampuan apapun. Sekarang persoalan alim tidak alim itu relatif. Demi Allah, demi Rasulullah, kalau saya boleh jujur, mungkin dibandingkan kalian, kealiman saya tidak ada apa-apanya. Sampai kemudian guru saya, Syekhina wa Murabbi Ruhina Abad Dimyati Rois, kebetulan beliau sangat sayang sama saya. Hampir kulla yaum beliau meresani nonton YouTube saya. Bahkan beliau meninggal jam 1 malam Jumat, sore jam 3 beliau masih meresani YouTube saya. Luar biasanya apa, kadang-kadang anak-anaknya beliau seperti Gus Alam, ketika meresani YouTube saya sama Gus Alam dipindah channel, ganti YouTube-nya Gus Baha. Abah Dim protes, ojo diganti kayak Gus Baha. Lah kayak Gus Baha aku wis iso, lah kayak Gus Miftah aku raiso, kan aku raiso miso. Lah itu kan keren itu. Artinya miso saya itu menghibur orang Gus itu loh. Tapi aja mau untuk wagu, rupamu wagu gitu loh. Saya pernah ngaji di haulnya Bawa Wahab Hasbullah sama Presiden Jokowi, sama Kiai Said Akil.
Jadi Pak Jokowi sambutan 5 menit, Pak Kiai Said waktu itu ketua umum PBNU sambutan 5 menit, Kiai Mustamar sambutan 5 menit, Bu Khofifah sambutan 5 menit, Kiai Mustafa Akil ngaji 5 menit, saya 40 menit. Karena di hadapan presiden saya belas gak misuh Gus. Selesai ngaji, pengasuh tambak beras, Kiai Hasib mendekati saya, Gus, aku gelo karo awakmu. Lah pripun Kiai? Mosok ngaji 40 menit belas ra misuh. Lah kepiye cara iki? Aku yang batin iki kepiye ta iki? Ternyata mulut saya seksi Gus gitu. Tapi Gus Ali jangan ikut-ikutan misuh sama saya Gus. Tetap harganya murah Gus. Kalau yang misuh saya mahal Gus ini. Nah, falikuli saya imasiyah. Maka di sana kemudian kita butuh berproses. Salah satunya apa? Mencari panutan yang benar. Nah di situ kemudian dibutuhkan apa? Dibutuhkan tempat untuk memahami kebangsaan ini di tempat yang benar. Satu saat saya pernah diundang sebagai bintang tamu di acara Mata Najwa Shihab. Saat itu saya ditanya apa? Persoalan COVID yang orang kemudian tengblasur pemahamannya tentang COVID. Waktu itu saya sampaikan apa? Yang pertama, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Hari ini semua orang merasa bisa berpendapat walaupun dia bukan ahlinya, komentator kok ini ngomong seomong-omong, padahal dia tidak punya kemampuan apapun. Nah, begitu Anda tinggal di pesantren, Mas Mbak, berarti Anda menemukan tempat yang tepat untuk bertanya kepada orang yang tepat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan saya apa waktu itu? Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Kalau ngomong soal salah pergaulan, Anda tahu saya mendapatkan julukan apa di Indonesia? Presiden para pendosa. Saya kemarin Gus mendapatkan penghargaan dari Lebrit itu dalam 3 kategori. Yang pertama, lelang belangkon termahal di dunia, 900 juta. Yang kedua, sebagai dai yang paling konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi, 22 tahun. Istiqomah. Apakah istiqomah berat? Iya, karena kalau ringan namanya istirahat. Dan untuk istiqomah itu butuh dicoba. Kalau cobaan pasti banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit namanya cobain. Hidup harus penuh rintangan. Karena kalau penuh rantangan namanya prasmanan. Menjalaninya harus ikhlas. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Nah, kan begitu. Makanya kayak ibu rumah tangga, Gus, rumah tangga kok rumit? Iya, rumah tangga pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Kayak saya ditanya, Gus, kenapa sih hidup kok selalu diselimuti masalah? Oh pasti, kalau hidupmu diselimuti masalah, berbahagialah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Dan kalau Gus Ali ngersake dahar onde-onde yang paling enak, carilah onde-onde yang wijennya ganjil Gus. Ya itu enak banget. Ngitung mumet ndasmu ada. Ganjil. Nah, orang yang ketiga saya dapat penghargaan apa Gus? Saya dapat penghargaan dari Lebrit sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk yang terdeteksi yang bokong truknya digambar wajah saya. Lebih banyak dari gambarnya Nikita Mirzani dari Corbuzier Atta Halilintar. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Dan quote-nya gak asik, silitmu adalah rezekiku. Nah, itu. Karena kebetulan saya dijuluki Master of Quote. Saya selalu membuat pesan-pesan sosial dengan menggunakan quote. Contoh, dulu amalan-amalan Ahlus Sunnah dibid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan, dineraka-nerakakan, seperti maulid, tahlil, dan lain sebagainya. Saya jawab menggunakan quote. Apa quote-nya? Waktu itu viral banget Gus. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Jadi itu saya sering memproduksi quote Gus. Karena saya baca begini, Hikam Ibnu Athaillah itu kan motivasi sini. Itu kan berarti quote. Lah kenapa kita tidak membuat quote milenial umpamanya? Ya kan begitu. Saya selalu membuat quote untuk dakwah ala saya, ala Gus Miftah. Contoh umpamanya,
ketika orang-orang yang banyak maksiat dihina, saya hadir dengan quote, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang pada akhirnya bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Ketemu jomblo, saya jadi quote Gus, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Lah. Saya ketemu santri putri, pasti jadi quote. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Nah. Makanya santri nggak usah pacaran. Kenapa? Karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Nah. Pokoknya saya ngomong apapun Gus, itu jadi word. Gus Miftah itu kayak kopi. Maksudnya apa? Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Lah. Adik-adik putri, tahu kenapa kopinya pahit? Iya, karena manisnya kamu habiskan. Iya. Santri putra nggak usah baper, santai saja. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Makanya kalau Gus Ali chatting, kalau nggak dibalas nggak usah baper Gus. Ingat, chatting itu menggunakan jari, bukan menggunakan hati. Iya. Kita itu kan sering baper Gus. Nah, maka kemudian apa? Termasuk persoalan kebangsaan. Kalau tadi saya bilang salah pergaulan lebih gampang dinasihati daripada salah milih pengajian. Karena hari ini saya melihat orang yang orientasi beragama dan bernegaranya salah, itu berangkat dari memilih guru yang salah. Makanya kenapa kemudian di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada kaidah al ilmu bila syaikhin fasyaihuhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Dan salah milih guru-gurunya mbahnya setan. Kalau dulu zaman MTA itu kan ngajinya melalui apa Gus? Radio. Padahal namanya radio itu ono suarane ora ono wujute. Sak ngerti ku lah ono suarane ora ono wujute berarti entut. Makanya dulu ada lagunya Cak Percil dari Jawa Timur Banyuwangi yang terkenal. Sun sembore semiki masyota udan jero ati ana swarane ra ana wujute ento jenenge. Dan kalian tahu sifatnya entut itu apa? Fitnah. Karena sing ngentut sapa sing mambu sapa. Makanya kalau orang bergurunya kepada entut kuwi biasanya salah-salahan, fitnah-fitnah. Lah, kalau gurunya entut, mondoknya di mana? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah lah. Nah, banyak orang, Pak Miftah, salah berorientasi di dalam beragama dan berbangsa. Itu berangkat dari guru yang salah. Disinilah kemudian pentingnya ibu-ibu guru. Bagaimana kemudian guru ini mampu transfer knowledge, menyampaikan pesan, delivery message yang kemudian apa? Sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adik-adik santri, ada dua misi besar Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah misi keagamaan, yang kedua adalah misi kebangsaan. Coba Anda sekali ketemu dengan saya sekaligus keaswajaan. Sekaligus Anda kayak ikut apa namanya PKPNU ini. Nah, ada dua dasar, ada dua misi. Yang pertama, coba nanti paham. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, apa saja itu dua misi itu? Yang pertama adalah misi keagamaan. Misi keagamaan Nahdlatul Ulama adalah menjaga dan melanggengkan tradisi amalan Ahlussunnah wal Jamaah supaya berjalan dengan baik dan benar, melaksanakan visi misi Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah misi keagamaan. Makanya apa?
kenapa Arab Saudi itu hari ini dikuasai Wahabi? Ketika perjanjian Al Saud dengan Abdul Wahab, Al Saud dia pegang negaranya, politiknya, sementara Abdul Wahab pegang keagamaannya, sehingga ini menjadi paket. Padahal sebelum Al Saud dan Wahab ini Arab Saudi sebenarnya dikuasai oleh Ahlus Sunnah, Gus. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi itu hilang? Karena di Arab Saudi tidak ada organisasi seperti Nahdlatul Ulama di Indonesia yang menjaga dan membentengi amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Makanya kalau hari ini nyuwun sewu, kalau ada orang mengatakan gak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah, itu merupakan jebakan Batman dari orang Wahabi. Sehingga kemudian apa? Kita merasa tidak penting ber-NU, sehingga amaliyah Ahlus Sunnah dihajar oleh kelompok-kelompok itu. Ini yang pertama, misi keagamaan. Makanya hati-hati. Hari ini kalau ada orang bilang, nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah, jelas ini mulutnya Wahabi. Dan saya adalah musuh utama Wahabi. Kenapa? Karena, mohon maaf Gus, ruang-ruang yang selama ini dimasuki oleh Wahabi, itu kita ambil. Contoh, pengajian para artis, kajian hijrah, dulu semuanya mereka Gus. Maka saya bilang, kiai-kiai NU itu hari ini mohon maaf ya, kita selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama, tidak berani membuat lompatan out of the box. Ketika kita kemudian punya resolusi seperti itu, saya dibully Gus. Ketika saya dekat dengan Raffi Ahmad, orang mengatakan apa? Miftah sok ngartis. Tapi begitu Raffi Ahmad didekati sama Khalid Basalamah, bingung, loh kok bisa didekati kelompok itu? Soalnya kue goblok gitu. Contoh begini, ketika saya ceramah di gereja Jakarta Utara Penjaringan, viral trending, dan gara-gara itu saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara toleransi. Tapi apa respon kawan-kawan kita di Indonesia? Yang bela saya Habib Lutfi, yang bela saya Maulana Abadimyati. Teman-teman kita yang muda Gus, saya dibully, dibantai. Saya malah dibilang Miftah kafir sama orang Wahabi. Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Selesai kan itu. Kok repot amat itu? Saya dibully hanya gara-gara saya salah baca kitab Iqra'nya mau suah waktu itu. Saya dibantai macam-macam. Saya kemudian bertanya sama Abah Lutfi, kenapa? Biasa. Saya bilang, persoalannya adalah saya dibantai bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Belum. Artinya apa? Jangan sampai kemudian apa? Resolusi atau inovasi yang kita buat itu mentok hanya gara-gara kita tidak menjadi orang yang mu'rob, tidak dinamis. Maka kemudian apa? Coba kalau ada adik lihat punya TV di rumah, dulu acara-acara seperti hot celebrity, selebrita hot kiss, silet, itu yang isi mereka apa itu? Yang setajam silet itu loh, silet itu loh. Dulu isinya orang mereka Gus. Coba Anda sekarang lihat rata-rata kita, contoh ketika Dorce Gamalama berwasiat pengen meninggal dikebumikan secara perempuan, coba yang jadi sumber ustadznya di situ siapa? Kita Gus. Dulunya mereka, sekarang sudah kita. Gus, gimana pendapatnya Dorce Gamalama memati dalam keadaan perempuan? Oh nggak bisa. An-nasu yamutuna ala ma'asu, manusia dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorce laki-laki, nama aslinya Dedi Yuliardi Asadi, maka dia harus dikebumikan secara laki-laki. Berarti nggak boleh? Nggak boleh. Emangnya beda? Oh beda. Sholat jenazahnya aja beda kok. Laki-laki domirnya hada, perempuan hadihi. Kain kafannya tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ingat mas, perempuan lebih tebal kain kafannya. Artinya apa? Perempuan itu sudah mati saja masih boros tak ada. Apalagi masih hidup. Makanya kamu hati-hati. Ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Lah. Ibu-ibu yes. Saya kemarin pas nasihat pernikahan Deddy Corbuzier sama Sabrina tanya sama saya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Diam semua itu. Laki-laki diam semua. Para cowok ingatlah, cewek itu paling benci dengan cowok dengan 3 tipe. 1, omong kosong. 2, otak kosong. 3, dompet kosong.
Makanya nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kiri tak kandani. Santai, santai, santai. Ini masih awal, perempuan kita muliakan ya. Nanti di akhir kita bantai bersama-sama. Kenapa Gus? Karena perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Lah, wong itu yes, yes. Belum saja, lihat aja. Bentar lagi gua bantai kalian ya. Saya cuma pesan satu sama mbak-mbak. Please, rawatlah wajahmu, tapi jangan lupakan merawat kakimu. Karena perempuan itu Gus, raine wow, kakinya weh. mulai kita ajar. Makanya ada istilah itu. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek. Pembantaian kita mulai. Tapi apapun itu, saya memperlakukan wanita dengan istimewa. Karena saya punya keyakinan perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Wah! Kue urung balik cara dong kowe. Sing paham Gus Ali Pak Miftah tok iki. Kau geting aku. Malah sing lemu jawab, "Hooh tenan." Aduh, santrine Samsudin. Nah, maka misi keagamaan. Yang kedua apa? Misi kebangsaan. Ini yang mau saya sampaikan. Misi kebangsaannya Nahdlatul Ulama apa? Menjaga dan memastikan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tetap berjalan sesuai dengan maksud dan keinginan para founding fathers, para pendiri bangsa. Menjaga NKRI sesuai bentuknya dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Makanya santri Balai Kambang wajib memahami bahwa NKRI itu harga mati dan Pancasila sebagai ideologi. Nah, persoalannya adalah Gus Miftah, hari ini banyak orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia, yang mereka kemudian apa? Kembali menjajah bangsa ini, tetapi tidak dengan menggunakan agresi militer, tetapi penjajahan itu dalam bidang apa? Ideologi, ekonomi, dan budaya. Coba Anda lihat, ini persoalan. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak berani menjajah bangsa ini dengan menggunakan agresi militer? Kalian tahu? Mereka mikir 350 tahun Belanda dan sekutunya menjajah Indonesia dengan alutsista yang luar biasa. Mereka punya pesawat, punya tank, punya senjata. Kalah dengan para pejuang yang cukup menggunakan bambu runcing. Mungkin dulu bahas buloh, sini bahas buloh ya. Zaman perjuangan, mohon maaf, acang ijo didongani, diantemke dadi bom, dadi granat. Beda sekarang, orang disetrum pakai keris, beli di Shopee. Itu. Tenan. Nah, Belanda mikir, orang-orang mikir, sekutu mikir, Amerika mikir, orang yang punya kepentingan dengan Indonesia mikir. Maka kemudian apa? Cara menjajah bangsa ini hari ini tidak dengan menggunakan agresi militer. Saya kemarin tanggal 5 Agustus saya khutbah di Mabes Angkatan Darat bersama Kasat Pak Jenderal Dudung. Saya tanya, Jenderal, bagaimana kekuatan alutsista kita? Kita termasuk yang terbaik di Asia. Artinya apa? Mikir. Hanya punya bambu runcing saja bisa ngusir penjajah. Apalagi ya sekarang punya peralatan yang modern. Maka apa? Dan mereka mikir, Gus, kalau mau perang di Indonesia dengan agresi militer itu biayanya mahal. Nanti tank parkir di Jepara, parkir 2.000 gitu kan. Kan mahal gitu.
Baru tidur ada orang jualan asongan, cang godok, cang goreng, cangkemu 2.000. Gitu kan. Mau kamar mandi ngising 2.000. Wes, ora sida perang gitu duit entek gitu kacang godok gitu. Maka kemudian apa? Mereka cari cara. Karena Indonesia ini sangat seksi anak-anak. Ini negara yang super kaya. Saya kemarin ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Subhanallah. Anda mau cari apa di sana? Hutan merupakan paru-parunya dunia. Batu bara terbesar di dunia. Freeport emas itu hanya bagian kecil, Gus. Lebih besar daripada emas itu. Makanya kita para suami kalau nggak punya emas gampang. Diam itu adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas kita diam. Betul apa salah, Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Waktu adalah uang. Makanya kalau saya ngajak nongkrong Mas Erik bilang, sorry Gus, saya nggak punya waktu. Berarti Mas Erik nggak punya uang. Makanya nggak dibawakan setik. Nah, sehingga kemudian apa? Ini kaya. Belum lagi sekarang nikel, timah, minyak. Coba Anda sekarang tahu adik-adik, ini fakta ya. Kenapa hari ini kita harus berbangga dengan pemerintah kita hari ini? Malaysia itu 10 tahun yang lalu, itu lebih kaya dibandingkan kita. Sekarang mereka bangkrut. Saya bilangnya apa? Malaysia, karena semua budaya kita mau dimaling. Reyok dimaling, keris dimaling, Malaysia. Batik dimaling. Iya, karena Malaysia itu memang tipenya seperti batik, kakean pola, gitu, kakean pola. Saya semalam ngaji bukan di Blora sunatan. Saya bilang harusnya kalau kamu sunat itu di Jepara. Nah, kenapa Gus? Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Nah, nah, sekarang Malaysia, Anda tahu bangkrut Gus. Mereka nggak kuat bayar utang, terancam inflasi. Jangan bandingkan dengan Sri Lanka. Lebih hebat lagi mana? Turki. Yang orang-orang kanan mengatakan ini Turki punya presiden muslim terhebat di dunia, Erdogan. Hari ini Anda tahu Erdogan itu hancur. Turki sekarang bangkrut, nilai mata uang mereka kalah dibandingkan rupiah. Dan Anda tahu penanganan COVID-19 di Indonesia merupakan salah satu yang the best one di dunia. Kurang apa pemerintah kita gitu. Nah, yang pengen saya sampaikan apa? Ketika ada provokasi di penjajahan ideologi itu harus kita lawan. Vaksin haram, tapi begitu ono BLT antri dhisik dhewe. Matane gitu loh. Kok geting aku gitu loh. Amit ketu. Begitu BLT untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Makanya kemarin saya ketemu Pak Presiden, saya bilang, Pak Presiden bikin BLT lagi. Untuk siapa Gus? Untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah orang Jepara ngaku-ngaku gila? Aku yang mana tahu itu. Nah, artinya apa? Gak ada alasan bagi kita untuk itu. Nah, provokasi itu digunakan untuk apa? Untuk menguasai bangsa ini dengan mengambil sumber daya alam yang ada di dalamnya. Maka apa? Kita dijajah. Satu, dengan budaya. Gus, nyuwun sewu. Saya baru pulang haji. Saya doakan adik-adik santri segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wong urung rampung wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Simak dulu itu loh. Nah, saya pas makan di Medina, ada perempuan Arab, saya makan kebetulan di Mat Amusin, rumah makan Cina, nggak pakai jilbab Gus. Ternyata dia fashionnya sudah seperti orang Amerika, karena memang di Arab Saudi melalui kebijakan Muhammad bin Salman tidak ada kewajiban menggunakan jilbab. Saya bukan masalah berdebat soal itunya. Orang Indonesia itu fashionnya kiblatnya ke Arab, orang Arab fashionnya kiblatnya ke Amerika. Dan Anda tahu orang Amerika belajar budaya dari Indonesia. Mereka sudah menggunakan blangkon, menggunakan beskap, menggunakan kemben.
Tapi lucunya apa? Kita nggak pede dengan budaya kita. Seolah-olah kalau pakai blangkon itu desa. Nyatane aku blangkonan kiai ini artis. Larang pisan gitu. Maka yang saya pakai semuanya ikonik. Blangkon, kacamata, tongkat, sarung, ibu-ibu guru, mohon maaf. Yang saya pakai ini namanya apa, Bu? Ngomong rok tak ajar. Ini namanya apa, Bu? Malah kulot, itulah. Ini namanya tokrung, katok, sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Dan ini nyuwun saya sarung yang dibuka nggak akan kelihatan auratnya. Lah, rana gitu kan. Lah sarungnya Gus Miftah cetha iki, gajah duduk. Ada dibuka sarungnya muncul belalainya. Lah gitu. Artinya apa? Budaya kita itu luhur, Gus. Tapi kita nggak pede itu. Padahal amanah Ahlus Sunnah apa? Muhafadzah alal qadimis saleh. Kita menjaga tradisi kita, nak. Blangkon, sarung, ini bagian dari muhafadzah terhadap persoalan-persoalan kolonial, peninggalan yang lama. Kenapa kita nggak pede? Kenapa kita nggak pede? Kita dijajah secara budaya, seolah-olah, mohon maaf, kalau kita melihat orang pakai jubah itu suci. Orang Arab pakai jubah, jenggotan, hidungnya mancung, suci. Apalagi lah endasnya diubel-ubel kayak untuk sprit kayak bok gitu. Soalnya suci. Padahal mohon maaf, di Arab Saudi ya sopir truk ya nggak jubah. Ya kan Gus? Sopir bis ya jubahan gitu. Ning sawah ya ning ladang ya jubahan. Ya ke klub juga jubahan, di Jeddah ada klub malam ya jubahan gitu. Nah masa wong Jeporo narik becak nganggo jubah? Lah narik rem iso salah, Bro. Becaknya rem ning isor sadel ki nganggo jubah ra mandek-mandek gitu loh. Salah sing ditarik gitu loh. Lah pekerjaane menewet kelopo golek degan kok nganggo jubah. Ya bluluke iso nambah loro itu loh. Artinya apa? Kita dijajah secara budaya. Belum lagi kemudian apa? Secara ideologi. Bagaimana kemudian ideologi-ideologi yang mereka bawa ke tempat ini dengan mengatasnamakan apa? Ideologi bangsa Indonesia seperti Pancasila sudah dianggap tidak relevan untuk bangsa ini. Ini ngeri sekali, Gus. Saya pernah acara di Kudus dialog sama ASN, aparatur sipil negara, kayaknya guru. Begitu dia maju, dia bilang apa? Indonesia itu tidak maju gara-gara apa? Tidak menganut paham khilafah. Saya langsung ngulus dodo, Gus. Dodone bojoku. Ya Allah, aku iki maksudnya apa gitu loh. Kan ya bojoku, bukan bojomu gitu loh. Karena aku orang yang sangat setia sama istriku. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu, Gus Ali? Karena direkam kamera. Konangan bojoku mudar. Oh, saya nggak takut, hanya menghargai. Karena saya punya prinsip, kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Betul? Betul. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Enggak, kalau saya prinsipnya bukan itu, Gus. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Jadokna aku karo Gus Ali ya matamu. Menyesal dia, Gus. Tapi alhamdulillah saya dulu nggak pernah pacaran, Gus. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Karena saya dulu miskin banget, Gus. Tapi nggak masalah lah. Hari ini mereka menyesal tidak mau pacaran sama saya. Makanya santri nggak usah pacaran. Aku pacaran fine gitu. Kamu bilang, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Tapi please ingat kata-kata saya, jangan pernah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal statusnya jomblo. Itu artinya apa? Kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal gitu. Malah galau, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Nah, paham-paham ini kayak khilafah. Saya bilang, Gus, ketika dia ngomong soal khilafah, Pak Miftahuddin, saya bilang, coba tunjukkan kepada saya negara mana yang berhasil dengan sistem khilafahnya. Gak ada. Dia bilang apa? Arab Saudi. Wih goblok meneh. Arab Saudi itu al-mamlakah.
dia bukan khilafah. Makanya hari ini justru lebih keras lagi. MBS mengatakan apa, Muhammad bin Salman, kok ada ulama dai yang mengkampanyekan khilafah, pancung kepalanya tanpa pengadilan. Itu di Arab Saudi. Lah kita dengan segala kemajemukan dan kultur bangsa yang begitu pluralis ini, kenapa dipaksakan khilafah? Coba Anda lihat, Utsman Ali itu kan manusia terbaik di zamannya, dengan umat terbaik, dibunuh, ditusuk, ditembak, padahal orang terbaik yang hadir di umat terbaik. Pertanyaan saya begini, kalau Anda memaksakan khilafah, sing mau pilih dadi khalifah iki sapa? Siapa? Umpamanya ada Gus Ali, ada saya, ada beliau. Yang dipilih siapa? Kemudian kalau sudah ada calonnya, coro milihnya piye? Kalau kemudian coro milihnya one man one vote, gak ada bedanya dengan demokrasi. Yang kedua, yang ketiga, sing nglantik sapa? Modar meneh kowe ayo kowe. Kenapa? Khilafah menghendaki menghilangkan sekat-sekat nasionalisme karena dipimpin dalam satu pucuk pimpinan yang namanya khalifah. Mereka salah memahami firman Allah, ini jailung fil ardi khalifah, yang konsepnya adalah ta'abbud, yang konsepnya adalah peribadatan antara makhluk dengan khalik, antara hamba dengan Tuhan. Kemudian disalahartikan menjadi khalifah dalam bentuk negara. Makanya saya menolak keras. Saya bilang khilafah di Indonesia itu bukan ditolak tapi tertolak. Ya sudah, Indonesia dengan Pancasila mengakui agama dan melaksanakan perintah ajaran agamanya tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Ini amanah undang-undang loh, Gus. Pancasila mengakui 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sampai Konghucu. Indonesia bukan negara agama, tapi sangat agamis. Mau dibuat Islami lagi seperti apa? Coba kalian tahu. Saya pengajian keliling Indonesia, nak. Sampai Sulawesi, sampai Kalimantan, sampai Sumatera. Gak ada larangan orang ngaji. Coba kalau negara ini dibilang negara gak cinta dengan agama. Semalam saya pengajian di Jepang. 1 kilo jalan penuh orang seperti itu. Tangan saya dicakar-cakar oleh para janda-janda rahimakumullah itu terus. Gus Miftah, I love you. Rondo ini apa ya? Ya itulah hidup, karena hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Jangan bercanda orang. Mulai lucu ya, saya ini mulai lucu ya. Nah, artinya apa? Ini sudah tidak ada alasan bagi kita kemudian mengatakan khilafah bisa menjadi solusi. Bagi saya, Pancasila ini amanahnya Mbah Hasyim Asy'ari selaku Hadratus Syekh, orang yang hafal ratusan ribu hadis, maka dapat julukan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang di Indonesia sebenarnya yang layak mendapatkan gelar Hadratus Syekh cuma 2, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sama Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun di Gresik. Karena orang yang hafal dengan Kutubus Sittah, 6 kitab hadis semuanya hafal. Hari ini orang yang baru hafal 3 hadis, hadisnya mung telu, jenggote yo mung telu, sudah berani mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Ini tentunya pemahaman-pemahaman yang tidak boleh diikuti oleh para santri Balekambang. Ingat, Anda menjaga Pancasila berarti Anda menghormati ulama-ulama seperti Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Al arwah junudum mujannadah yusarul mar'u ma'aman ahabba. Lah kowe melu Pancasila le, kowe sesuk ning akhirat dihisab. Man rabbuka? Jawaban aku nderek Mbah Hasyim Asy'ari. Malaikate, ngono ki tak balik. Aku nderek Mbah Kiai Hasbullah. Oh, tenan paman. Tapi kowe lak gelem ora ngakui Pancasila, hati-hati. Sok di aku muridnya Samsudin tak kandhani ngene. Maka apa? Disinilah di pentingnya belajar agama dan berbangsa kepada orang yang tepat. Maka saya berterima kasih kepada Balekambang yang saya meyakini 2 misi tadi itu pasti dipegang teguh oleh para santri yang ada di Mubtadi'in ini, Rodotul Mubtadi'in. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Allah tidak pernah bertanya kepada kita 5 tambah 5 sama dengan berapa,
Tapi Allah berkata kepada kita, 10 itu berapa ditambah berapa? Kalau 5 tambah 5 sama dengan berapa? Jawabannya pasti 10. Tetapi yang Allah tanyakan kepada kita, 10 itu berapa ditambah berapa? Maka akan muncul banyak jawaban. 5 tambah 5, 4 tambah 6, 3 tambah 7, 8 tambah 2, 9 tambah 1. Artinya apa? Untuk menggapai kesuksesan begitu banyak jalan. Ingat anak-anak muda ya, anak muda itu banyak karya bukan banyak gaya. Maka kamu harus ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Makanya orang hidup, saya datang hari ini ke sini, kamu lakukan 3N, niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasanya Bu Guru mungkin ATM, amati, tiru, modifikasi. Wong urip ki niteni, diteroke, ditambahi. Selesai. Nah, kamu harus pede. Saya paling gak suka ketika ada satu generasi, ini generasi paling buruk menurut saya. Apa? Ketika seorang generasi mengatakan apa? Ada orang hebat, dia mengatakan, halah mbiyen bapakku lu hebat daripada ini. Sementara ketika dia berkata seperti itu bukan siapa-siapa. Hari ini banyak orang yang terjebak dengan kemapanan. Ketika dia merasa anaknya siapa, dia merasa hebat. Padahal yang hebat bapaknya bukan dirinya. Saya malu kalau membicarakan manakib mbah saya. Kenapa? Karena saya tidak bisa seperti mbah saya. Ini generasi paling buruk menurut saya. Ono wong apik, nggak mau bersaing, malah dia mengatakan ini loh bapak saya. Padahal kalian tahu, innal fata mayakuluha anada. Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya, laisal fata mayakulu kana abi. Lah, jujur mawon Gus, ini kendala di pesantren. Kita terlalu membanggakan mbah-mbah kita, sementara di saat kita ngomong mbah kita hebat, kita bukan siapa-siapa. Kudune malu Mas. Bu, saya dulu mau dipek mantu sama kiai besar, saya menolak. Alasan saya apa? Saya malu. Kalau saya bisa besar, orang akan mengatakan lumrah Miftah itu bisa besar, soalnya duwe morotuo besar. Kalau saya nggak bisa besar, orang akan mengatakan halah mosok duwe morotuo gede, Miftah raiso gede. Maka saya bilang, ya Allah, kula golek morotuo sing gampang tak apusi mawon. Ayo. Selesai. Sehingga ketika saya besar, nggak ada akan orang mengatakan saya begini-begini. Saya malu kalau mengatakan saya ini, mohon maaf, keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Anaknya Anom Besari, anaknya Abdullah Mursad, anaknya Raden Demang, anaknya Pangeran Demang, anaknya Ratu Jekulo sampai Brawijaya Limo. Mbah Muhammad Besari punya anak 3, nomor 2 namanya Nyai Madarum, punya anak Jalal Iman, punya anak Muhammad Usman, punya anak Karyonawi, punya anak kemudian Muhammad Boniran, Muhammad Murodi, jadi saya, Miftah Maulana Habibur Rahman. Saya malu. Kenapa? Mbahku ampuh, muridnya sapa? Raden Abdul Hamid dari Keraton Jogja. Ngaji pertama kali bahasan Besari Ponorogo, pindah ke Kiai Aftazani, ngaji kitab kuning di Kartosuro, pindah lagi ke Purworejo, ngaji kitab kuning kepada Mbah Ahmad Baidowi, pindah lagi ke Salaman Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Abdul Hamid santri ini mbahku. Anda tahu Bu siapa nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Mbahku santri ini Diponegoro kok. Iki mong kaya ngene lah ya aku isin. Mbahku santrine Diponegoro, Miftah santrine lonte. Ora imbang gitu loh. Makanya saya malu. Akhirnya Gus Ali, Gus Miftah dan semuanya minta berkahnya Abah Makmun. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya hanya bisa berdoa dan bisa mengatakan bahwa masa depan bangsa Indonesia tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Kita hari ini seringkali menjadi pribadi-pribadi yang kurang percaya diri atas semua kelemahan yang kita miliki. Padahal Allah Subhanahu wa taala begitu adil dengan segala ciptaannya. Yang kemudian apa? Ketika kita tidak mampu memaksimalkan potensi-potensi itu, seolah-olah kita menjadi pribadi yang tidak berharga. Maka mari kita open minded,
Kita isi kemerdekaan ini dengan tetap menghargai jasa para pahlawan. Ketika bangsa ini dibagi menjadi generasi pejuang dan generasi penerus, posisi kita hari ini adalah generasi penerus. Dan siapa generasi penerus yang diinginkan oleh Founding Fathers? Tentunya mereka yang mampu mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Dan saya meyakini kedaulatan itu bisa terjaga dengan persatuan. Makanya kenapa kemudian dikatakan, saya punya konsep, kalau pengen bangsa ini besar, jadilah bangsa yang bersatu. Fa'amad domatu fatakunu alamatan lir rofi. Kalau pengen rofa, syaratnya apa? Harus domah. Tapi sebaliknya, fa'amal kasrotu fatakunu alamatan lil khofdi. Kalau kita nggak bisa bersatu, itu adalah tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda prestasi kita menurun. Maka saya minta semuanya domah, bukan kasroh. Satu. Yang kedua, ketika Anda besok keluar dari Balai Kambang, pesan saya cuma satu, lirrofi wan nasbi wa jarrin nasolah ka'arif bina fa innana nilnal minah. Ketika kamu keluar dari pesantren ini, tetaplah seperti domirna yang tidak berubah ketika ketemu rofa, tidak berubah ketemu nasob, tidak berubah ketemu jer, tetap konsisten menjadi nah. Artinya apa? Jadilah diri sendiri, jangan pernah menjadi orang lain. Akhirnya, kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya. Terima kasih Balai Kambang, terima kasih Bank BRI, mudah-mudahan bermanfaat. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Balai Kambang mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.